Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita lanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Ibnu Katsir masuk ke surat ke-98, yakni surah Al-Bayyinah, yang terdiri dari 8 ayat ya, diturunkan setelah surat At-Talaq ya. Disebutkan di sini ya, di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Tiadalah orang-orang yang kafir dari ahlil kitab dan wal musyrikin, dan yaitu dari kalangan ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik ya, mau meninggalkan ya, munfakkina, mau meninggalkan agamanya, maksudnya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, disebutkan di sini oleh Imam Ahmad ya, meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Ammar bin Ammar berkata, aku mendengar Abu Hibbah al-Badri, yaitu Malik bin Amr bin Thabit al-Ansari, mengatakan, ketika turun surat Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, Jibril berkata, hai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk membacakannya kepada Ubay. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ubay, sesungguhnya Jibril menyuruhku untuk membacakan surat ini kepadamu. Ubay bertanya, sungguhkah aku telah disebutkan di sana? Ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, betul. Ubay pun menangis ya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan dari diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini dan Ibnu Asir dari jalan Zuhri dari Ismail bin Abi Kulsum dari Matar Al-Muzanni atau Al-Madani ya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Ta'ala mendengar bacaan Lam yakunil ladzina kafaru dan berfirman, berikanlah kabar gembira kepada hambaku, demi keperkasaanku aku tidak akan pernah melupakanmu sesaat pun di dunia maupun di akhirat ya, di akhirat nanti, dan aku tempatkan kamu dalam surga sehingga kamu rela. Nah, ini ayat yang pertama ya, bahwasanya Allah mendengar bacaan ini gitu ya. Ketika Allah Ta'ala mendengar bacaan ini, dan Allah berfirman ya, berikanlah kabar gembira kepada hambaku, demi keperkasaanku aku tidak akan pernah melupakanmu sesaat pun di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang dimaksud di sini ahlul kitab adalah tadi yang disebutkan adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menyembah berhala dan api, baik dari kalangan Arab ataupun non-Arab. Mujahid mengatakan keadaan mereka tidak akan maksudnya meninggalkan tadi ya agama mereka, ya milah mereka itu, yaitu tidak akan berhenti sehingga kebenaran begitu jelas di hadapan mereka, sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan dengan firman berikutnya di ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah ya. Disebutkan yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW yang beliau bacakan, yaitu Al-Quran yang mulia. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya yang ketiga, fiha kutubun qayyimah ya. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus, yaitu yang adil dan lurus. Tidak ada kesalahan di dalamnya, sebab semua itu adalah datang dari Allah. Kemudian di ayat keempat ya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab ya, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab ya, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata ya, bukti yang nyata. Maksudnya yang dituju oleh ayat ini adalah umat terdahulu yang menerima kitab-kitab setelah hujah ditegakkan dan di keterangan begitu jelas, mereka pun berpecah
dan berselisih pendapat tentang maksud yang dikehendaki oleh ayat yang tertera dalam kitab-kitab mereka itu. Maka di ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, ya. Disebutkan padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah, ya, dengan memurnikan ketaatan kepada mereka, ya, kepada maksudnya memurnikan ketaatan kepada Allah dalam beragama dengan lurus. Kemudian wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus, ya. Disebutkan juga dalam tafsir ini, tidak pernah kami utus seorang rasul, ya, tidak pernah diutus seorang rasul kecuali, ya, untuk kami mewahyukan kepadanya sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, oleh karena itu sembahlah aku, ya, dalam artian untuk tauhid, ya, untuk memurnikan ketaatan kepada Allah. Itulah sebabnya selanjutnya Allah berfirman dengan lurus, yaitu bertolak dari kemusyrikan, ya, menuju tauhid yang telah diuraikan arti hanif dalam surah Al-An'am, ya. Dan supaya mereka mendirikan sholat, maksudnya sholat merupakan ibadah jasmani yang paling mulia, dan menunaikan zakat sebagai perbuatan baik kepada kaum fakir. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus, yaitu milah yang lurus dan adil. Dan banyak dari kalangan ulama seperti Zuhri dan Imam Syafi'i yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa amal-amal itu masuk ke dalam keimanan. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6, ya, di ayat yang ke-6 disebutkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kemudian orang-orang musyrik, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, ya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, ya. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-7, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan tentang bagaimana orang-orang yang beriman, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, mereka adalah sebaik-baik makhluk, ya. Disebutkan di sini, kemudian Allah mengabarkan tentang suasana yang akan dialami oleh orang-orang yang mengimani dengan hatinya dan mengamalkan perbuatan baik dengan anggota badan mereka, bahwa mereka adalah makhluk yang paling baik, ya. Sehingga disebutkan Abu Hurairah menjadikan ayat ini sebagai dalil. Begitu juga ulama yang lainnya, bahwasanya orang-orang beriman itu lebih utama daripada malaikat, ya, lebih utama daripada malaikat, sebab Allah Ta'ala berfirman, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah artinya sebaik-baik makhluk, ya. Maka disebutkan di ayat terakhir, ya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden, ya, yaitu yang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, ya. Maksudnya di sini Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Dan disebutkan makam ridhonya kepada mereka lebih tinggi daripada semua kenikmatan besar yang telah diberikan kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka, yakni karunia yang maha luas. Maka disebutkan yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, yaitu balasan ini hanya akan diterima oleh orang yang takut dan takwa kepada Allah, serta mengabdi kepadanya seolah-olah dia melihatnya, ya. Maka disebutkan dalam hadis,
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang makhluk yang paling baik?" Mereka menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Maka Rasulullah kemudian berkata, adalah seseorang yang memegang tali kekang kudanya untuk dipacu di jalan Allah. Setiap kali mendengar suara teriakan musuh, dia segera duduk di atasnya. Ya, kemudian, "Maukah aku beritahukan lagi siapa makhluk yang paling baik?" Mereka mengatakan, "Tentu saja ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, seorang yang berada di tengah-tengah kambing gembalaannya, namun dia mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Dan kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Maukah aku beritahukan kepada kalian makhluk yang paling buruk?" Mereka menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, yaitu orang-orang yang diminta untuk kepentingan agama Allah, namun mereka tidak mau memberikannya. Demikianlah ringkasan tafsir surat Al-Bayyinah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.